kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama soal pengen komentari dulu paparan halaman 5, Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa ada peningkatan anggaran 57,28%, Pak. Nah, sebenarnya yang di tangannya rakyat tidak hal yang rumit. Mereka hanya tanya dari kenaikan 157,28% ini, apa sih dampak yang mereka dapatkan dengan peningkatan anggaran sebesar itu? Itu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Saya tadi pagi coba membuka di e-commerce harga kipas angin. Saya tidak ngomong yang tidak terkenal, ngomong yang selama ini dipakai rakyat kita aja, namanya Cosmos. Kipas angin Cosmos di e-commerce, yaitu kipas angin di e-commerce official store-nya milik Cosmos, itu harganya 338.000, Pak Andre, Pak KW, ya kan? 338.000. Lalu kemudian kalau Bapak bisa cek di Shopee, di Tokopedia, harganya lebih murah lagi, Pak, hanya 300 ribuan, Pak. Itu kalau beli satuan loh, Pak. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, ratusan, bahkan 1,8 juta begitu, artinya pastinya akan jauh lebih murah dari 300.000 yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin yang standing loh, Pak. Yang hempasan anginnya mungkin bisa menghempaskan tikus-tikus di KDMP begitu, Pak. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana, Pak Menteri? Nah, kemudian karena kita sering kali lihat bahwa Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan ini sering kali sembunyi-sembunyi dalam melakukan pengadaan begitu. Maka pada kesempatan hari ini kami minta dalam setiap pengadaan untuk Koperasi Desa Merah Putih yang harapan Presiden Prabowo tadi untuk menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat, kami minta dibikin dashboard, Pak Menteri, agar setiap rakyat bisa tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya apa, berapa harganya, mereknya apa. Nah, agar kita semua bisa memantau, karena setiap 1 rupiah pun yang dikucurkan untuk KDMP itu kan wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat kita. Begitu ya Pak Menteri ya. Nah, kemudian selanjutnya, soal pembiayaan KDMP Pak Menteri. Kita tahu bahwa pembiayaan KDMP ini berasal dari skema perbankan dengan nilai ratusan triliun. Begitu ya Pak Menteri ya. Rakyat kita, kami contohkan ketika rakyat kami mengajukan pinjaman di bank 10 juta saja Pak Menteri, itu prosesnya sangat rumit sekali. Bahkan di bank ada proses penilaian namanya 5C. Baik itu karakter, capacity, kolateral, kemudian capital, dan kemudian condition dan sebagainya. Termasuk due diligence dan panjang sekali. Sedang heboh hari ini Pak Menteri. Hari ini kita tahu bahwa salah satu koperasi. Tentu kita mengapresiasi dukungan fraksi PDI Perjuangan kepada Koperasi Desa Merah Putih, dan kita tentu berdoa dan mendukung bersama agar menjawab. Pimpinan izin, salah satu hasil kepolisian menjelaskan faktanya bukan seperti itu. Silakan, ini harus diklarifikasi karena ini rapat terbuka. Karena sudah ada keterangan resmi dari kepolisian di sini. Sebelumnya kepada soal 1 RW 100 juta. Jadi bukan karena itu. Begini, seringkali di forum ini membantah kami, Pak. Kami dulu ketika kami berkuasa tidak pernah membantah kawan kami yang lain. Oke, kami terima kasih atas bantuan. Tapi Bapak kami seringkali kami menyampaikan, ini kan suara bukan, tidak ada kepentingan apapun dari kami, Pak. Bukan begitu, Pak Gus Mufti. Karena ini di rapat terbuka dan ini program tendensinya jelas. Cukup. Kami tidak mau. Ya, ini menjadi narasi yang tidak baik. Saya rasa cukup ya, teman-teman. Saya rasa tidak ada salahnya Pak Kawendra memberikan klarifikasi, karena pernyataan Pak Mufti yang menyampaikan bahwa ada kepala desa yang bunuh diri gara-gara dana desa dipotong itu pasti bakal viral. Ya,
Dan itu tentu tidak salahnya Pak Kawendra memberikan informasi yang berimbang supaya clear ya dan dukungan. Pak Andre, ya, dan kesempatan. Kemudian yang kedua adalah sustainability-nya, Pak. Nah, sekarang revenue stream-nya kita lihat. Ada yang lain. Kami evaluasi kau mau jadi sumber pendapatan. Jual sembako. Pasal 33 ayat 1 sampai 4. Jadi betul-betul ini bisa Bagaimana gitu. Baik, terima kasih Pak Darmadi. Direplikasi di daerah-daerah lain termasuk dengan di Riau yang memiliki potensi kebun sawit. Jadi bisa Pak Ahmad, kami memang sudah memikirkan tentang bagaimana pengelolaan kebun sawit ini juga bisa dikelola melalui skema koperasi, sehingga sebenarnya perputarannya lumayan meskipun belum terdukung oleh fasilitas bangunan fisik, gudang, gerai, dan lain sebagainya. Kemudian juga soal anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.464. Jadi tapi itu saya nggak tahu persis itu. Nah, mengenai dashboardnya Pak, memang disitulah pentingnya sistem informasi manajemen koperasi desa ini, karena nanti itu akan diperlihatkan semuanya dan dashboardnya bisa diakses siapapun untuk melihat, termasuk juga proses perencanaan, pengadaan, sampai juga dengan implementasi programnya Pak. Bahkan di Simkopdes kami Pak Prof itu akan juga memperlihatkan, sekarang sudah bisa memperlihatkan dashboardnya berapa jumlah barang-barang subsidi itu yang diterima oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi